السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita sematkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita semua. Teramat banyak tentunya sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Mata kita tak sanggup melihat, lisan kita tak sanggup mengucap, bahkan jiwa dan raga kita pun tak sanggup meraba sampai di mana yang menjadi batasan-batasan nikmat. Nikmat yang dijanjikan kelestariannya apabila kita syukuri dan berbalik menjadi azab apabila tidak kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan dari sekian banyak nikmat itu adalah diberinya kita kesempatan, kekuatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu yakini bahwa hadirnya kita di masjid ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ustaz, saya hadir di sini karena saya dekat rumahnya Ustaz, makanya saya hadir. Belum tentu. Benar. Saya yakin betul yang dekat yang dengar tadi ada peringatan pembacaan riwayat Nabi, dengar dia nggak datang juga banyak. Ustaz, saya datang sini karena diundang, belum tentu. Undangan saya rasa disebar lebih banyak dari ini. Tapi karena ini takdir dari Allah, tercatat di Lauh Mahfuz begitu. Bapak kalau ngawinin kan ngundang yang dipilih, betul ya? Walaupun deket rumahnya nggak kenal, nggak bakalan diundang ya, betul. Nah, yakini bahwa hari ini kita hadir, mudah-mudahan kita direken sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya percaya betul hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kejunjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Kalau kata tukang nahu, az-zulumat itu jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. An-nur itu isim mufrad. Isim mufrad itu ma laisa musannan wala majmu'an, bukan dua, bukan banyak. Makna filosofinya adalah Rasul telah membawa kita dari berbagai macam kezaliman menuju satu cahaya, yaitu cahaya Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan selawat serta salam tetap tercurah kepada beliau, ahli famili beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan akhirnya kita berdoa lagi nih, mudah-mudahan kita yang hadir di sini direken sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Ada orang datang begitu kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Dia pengen tahu begitu bagaimana Nabi Muhammad. Ini orang Yahudi dalam sebuah riwayat. Ya Amirul Mukminin, terangkan kepadaku siapa nabimu. Saya pengen kenal. Gimana orangnya? Bagaimana dia berbicara? Bagaimana akhlaknya di tengah masyarakat, di tengah-tengah sahabatnya, di tengah-tengah keluarganya? Terangkan kepadaku siapa nabimu, saya pengen kenal. Apa kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab? Berat. Ini perkataan tadi itu ketua MDKI. Geleng palanya, berat. Nggak sanggup saya menjawab.
Kemana lagi saya tanyakan tentang perihal Nabi Muhammad? Datang saja ke Bilal bin Rabah. Boleh jadi dia paham. Boleh jadi dia lebih mengerti daripada saya. Karena dia muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata datang, wahai Bilal, terangkan kepada saya siapa nabimu, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berkata-kata begitu, bagaimana akhlaknya di tengah keluarga, di tengah sahabatnya, dengan kawan-kawannya, dengan tetangganya. Apa kata Bilal? Berat, geleng palanya begitu, nggak sanggup saya menjawabnya. Kemana lagi saya tanyakan? Coba kepada sepupunya, sekaligus mantunya, siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajah. Boleh jadi dia lebih paham dari kami para sahabat, karena dia adalah sepupu sekaligus mantu Nabi Muhammad sallallahu. Datang ke Sayyidina Ali, ditanyakan hal yang sama. Wahai Ali, terangkan kepadamu, siapa Nabi, siapa sepupumu, siapa mertuamu, bagaimana dia bersikap di tengah-tengah keluarga, bagaimana dia kalau berbicara, bagaimana dia berakhlak di tengah-tengah masyarakatnya, dengan sahabatnya, dengan tetangganya. Apa kata Sayyidina Ali? Berat, geleng kepalanya. Saya nggak sanggup menjawab pertanyaan ini. Tidak sanggup. Apa kata tuh Yahudi? Lalu kemana saya bertanya tentang Nabi Muhammad? Semua bermuara kepada engkau. Terserah kau mau tanyakan kemana. Tapi untuk pertanyaan yang satu ini, saya nggak bisa menjawab. Pulang ini Yahudi. Kira-kira beberapa langkah dipanggil oleh Sayyidina Ali. Sini. Begini deh, begitu katanya. Terangkan dulu kepada saya, bagaimana indahnya alam raya beserta isi. Bagaimana indahnya bintang gemintang, udara, pepohonan, gunung-gunung, lelautan. Kalau kau bisa menerangkan secara mendetail bagaimana indahnya alam raya beserta isinya, saya akan berusaha menjawab pertanyaan kau. Apa kata ini Yahudi? Berat katanya begitu. Geleng palanya ini Yahudi. Bagaimana aku melukiskan indahnya alam raya beserta isi sejazirah Arab saja. Bagaimana indahnya bebatuan, gunung-gunung, udara, langit, angkasa. Berat. Nggak bisa saya menerangkan. Apa kata Sayyidina Ali? Elu aja. Ini berarti Sayyidina Ali orang Betawi, nggak bercanda ini ya. Bahasa dialog nggak mungkin. Sayyidina Ali ngomong elu, emang orang bedahan. Elu aja katanya. Menjelaskan bagaimana indahnya alam raya beserta isinya. Nggak sanggup. Yang Allah tegaskan sendiri dalam ayat Qul mata'ud dunya qalil. Katakan bahwa keindahan dunia itu sedikit. Lalu bagaimana dengan aku menerangkan indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah tegaskan sendiri, wa innaka la'ala hulukin azim. Berhenti itu diskusi. Bahkan semua sahabat, nih makalah yang tadi dikutip, luar biasa ini ketua DKM kita, Muhammad Zaman tadi. Semua sahabat kalau ditanya dengan Rasulullah, paling fragmen yang pengalaman pribadi dia dengan Rasul. Tapi kalau untuk menjawab seluruhnya, geleng kepalanya. Bahkan bininya sendiri, Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau ditanya geleng juga, Pak. Karena Rasulullah semuanya indah. Makanya saking mentoknya dia jawab hulukuhul Quran. Ini udah jawaban paling mentok, karena nggak bisa melukiskan bagaimana indahnya Rasulullah. Semuanya indah, semuanya cantik begitu. Ini ibu-ibu, Siti Aisyah. Intermezzo sedikit. Bahwa Siti Aisyah dinikahi Rasulullah muda. Jadi begini dalam sebuah tulisan, bahwa kalau kita pengen, ini kalau ada yang nyerang kita lewat gender, nyerang kita lewat yang lain-lain kepada Rasulullah SAW yang mohon maaf istrinya lebih dari satu, yang mencibir begitu. Ada sebuah tulisan, Karen Armstrong namanya yang nulis The Short History of Islam. Dia bilang bahwa memang ada pemikir Islam bilang bahwa tulisan-tulisan beliau ini lebih halus dari Husain Haikal. Beliau bilang kalau mensiasati yang terjadi di pramodern, jangan pakai kacamata modern. Nanti terlihat barbar katanya. Apa yang terjadi di zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu dalam tanda kutip pramodern, terus mensiasati
Apa yang terjadi di sana dengan kacamata kita sekarang yang modern? Terlihat babak. Katanya Islam kok disebarkan dengan pedang. Katanya Islam kok menginvasi negara-negara tetangga. Katanya Islam kenapa kok menaklukkan. Bahkan sejarah Islam isinya peperangan katanya begitu. Kata orang tetangga samping tuh yang gak demen terhadap Islam. Katanya Islam, Rasulullah kok, mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim, kok kawin sama perempuan yang di bawah umur. Mohon maaf ini sekali lagi. Tapi itulah mereka mencibir kita. Harus jawab dengan pasti bahwa kacamata yang terjadi di pramodern, gunakan kacamata pramodern. Jangan digunakan kacamata modern yang terlihat babak. Coba sit back kembali di zaman itu. Dulu nggak ada BUMN, dulu nggak ada Pertamina, dulu nggak ada PLN. Jadi menginvasi negara tetangga itu sebuah keharusan. Nggak usah 1400 tahun yang lalu. Kembali saja 300 ke belakang, ada kolonialisme, imperialisme. Itu kan ada 3 tujuan. Goal, glory, gospel. Yang memang harus menjaga negara tetangga. Yang harus menginvasi daerah-daerah baru. Supaya eksistensi kerajaannya tetap. Jadi di Islam, di Romawi, Persia juga begitu. Jadi sehingga kita bisa memberi jawaban bahwa Islam bukan disebarkan lewat pedang. Catat itu. Istri Nabi Rasulullah lebih misalnya. Setelah Rasulullah meninggalkan, istri yang hidup ada 9 orang. Setelah Rasulullah SAW meninggal, 9 di luar Siti Khadijah dan yang lain. 9. Itu harus bisa memberi jawaban karena mereka akan menyerang kita dari sisi itu. Tapi kita kembali coba di 1400 tahun yang lalu. Nggak usah 1400 tahun yang lalu lah, benar. Di 200 tahun lah. Berapa istrinya Sultan Hamengkubuwono? Ada yang bilang sekian puluh, ada yang bilang sekian. Selir-selirnya, mohon maaf. Coba kembali di zamannya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaisar Cina. Coba googling, faktain istrinya 3000. Loh benar-benar. Di zaman ini 3000 benar ini. Fakta sejarah. Setahun berapa hari setahun? 365 hari. Istrinya 3000. Saya mikir kapan pakai kolornya ini kaisar. Lah benar itu. Tapi Rasulullah mencukupkan itu. Makanya apa yang terjadi di pramodern? Mohon maaf ibu saya waktu dinikahi ayah saya itu umurnya belum haid katanya. Itu baru tahun 1900. Jadi memang udah ya itu tadi biasa saja kita bisa menyanggah begitu. Jadi apa yang terjadi di zaman pramodern jangan pakai kacamata modern. Terlihat barbar dari istri dan lain sebagainya. Baik. Yang kedua, dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Yasrib namanya, kan Yasrib nama kotanya, diganti dari Madinah, Madaniyun, civilized artinya, diganti karena memang ciri besar orang-orang gede itu sering ganti nama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu barang-barangnya punya nama. Bahkan untanya aja diberi nama. Apa namanya? Al-Qaswah. Pedangnya diberi nama Zulfaqar. Jadi semua barang-barang Nabi diberi nama. Makanya bapak kalau punya piaraan sunnah diberi nama. Ada yang miara burung di sini, lakbat, kasih nama, Murai dan lain sebagainya. Itu sunnah. Baik. Nah Yasrib diganti namanya jadi Madinah. Baik. Kurang lebih 8 tahun sampai 10 tahun, wallahu a'lam bishawab, tapi berbeda. 8 tahun ketika pasca hijrah Rasulullah dari Mekah ke Yasrib, Rasulullah kangen pengen pulang begitu. Dan ini fitrah setiap orang yang merantau. Saya percaya betul di sini ada yang dari Kalimantan. Saya percaya betul di sini ada yang dari Jawa. Saya percaya betul di sini ada yang dari Sumatera. Kalau nama daerahnya disebut getar begitu. Saya mondok bertahun-tahun di Jawa Timur. Itu kalau Lenteng Agung disebut getar begitu. Bapak juga kalau misalnya Wonosobo, kebayang. Di sana ari-ari saya ditanam. Di sana saya minum airnya jadi darah dalam tubuh saya. Saya makan padinya jadi beras, jadi daging dalam tubuh saya. Saya sholat di mesinnya jadi sajadah panjang. Saya hirup udaranya jadi napas dalam diri saya. Fitrah. Jadi hubul waton itu nasionalisme, nggak usah diajarin. Itu fitrah. Setiap orang pengen cinta dan kembali kepada kampungnya masing-masing. Makanya dalam konteks setahun sekali ada pulang mudik. Loh benar ini. Makanya kemarin waktu zaman corona kita dilarang mudik, sedih betul. Karena kita pengen kembali bertahun-tahun nyari. Rasulullah 8 tahun kurang lebih di Madinah itu pengen kembali ke kampung halaman.
rindu begitu kepengen pulang. Akhirnya rapat dengan para sahabat, yuk kita pulang yuk. Saya rindu. Yang lain juga disepakati. Akhirnya umroh, berangkat rombongan umroh. Ketika mau nyampe di kota Mekah, dijegat di lembah yang namanya Hudaybiyah, dijegat begitu. Nanti ada perjanjian, nanti keluar 10 perjanjian poin-poin yang akhirnya nanti digelanggar sendiri oleh kaum kafir Quraisy. Baik. Kan umrohnya akhirnya nggak jadi, Rasulullah akhirnya menyembelih ya, dibayar dam. Baik. Yang saya mau pertegas di sini bukan perjanjian Hudaybiyahnya, tapi ketika ada negosiasi dari kaum muslimin dan orang-orang kafir, itu ada utusan dari orang kafir namanya Urwah Ats-Tsaqafi. Dia dipilih oleh kabilah kepala-kepala suku karena dia sering jalan. Di sini ada gak orang yang sering ngayap kayak si Teor, kemana aja dia tahu, oh ini gue tahu jalan ini, gue tahu. Nah dulu Urwah Ats-Tsaqafi dipilih oleh kafir Quraisy karena pengalaman luar biasanya ke negeri-negeri seberang. Dia yang dijadikan delegasi utusan kafir Quraisy untuk bikin perjanjian kepada kaum muslimin. Singkat kata, jadi itu perjanjian. Saya nggak mau pertagihan di perjanjian Hudaybiyahnya. Tapi Urwah ketika pulang ke kota Mekah, membawa kesan-kesan yang luar biasa dalam pikirannya. Habis kembali dari perjanjian bersama Rasulullah dan kaum muslimin, dia diri begitu di atas mimbar. Di depannya orang-orang kepala suku dari kafir Quraisy. Dia bilang apa? Demi Allah, katanya, saya sering menemui para raja di negeri seberang. Demi Allah, katanya, saya sering nemuin para sultan di negeri seberang. Demi Allah, saya sering ketemu berbagai macam kepala suku di negeri-negeri seberang. Tapi demi Allah, kata Urwah Ats-Tsaqafi, saya belum pernah melihat ada sahabat memperlakukan Rasulullah seperti sahabat memperlakukan Rasulullah. Diterangkan ketika Rasulullah SAW mengambil wudhu begitu, antri sahabat pengen dapat cipratan air bekas wudhunya Rasulullah. Dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah kalau nyukur rambut berebut sahabat pengen dapat helai demi helai rambut Rasulullah. Malam dikisahkan Rasulullah pernah beristirahat di rumah Abu Sulaim, Ummu Sulaim. Lagi tidur terik, tengah hari bentet begitu, panas betul. Rasulullah keringetan. Si tuan rumah ngambil botol, ditadangin itu. Bangun Rasulullah. Buat apaan? Biar ngambil berkah ya Rasulullah. Sodakti katanya. Kamu benar. Bahkan di riwayat yang lain ada datang, ya Rasul, saya pengen ngawinin anak. Ambil botol kan. Lalu Rasulullah memasukkan ini. Keluar keringatnya, simpan buat ngambil berkah. Saya berpikir seandainya Urwah Ats-Tsaqafi masih hidup sampai sekarang, lalu berdiri di hadapan bapak-bapak di masjid itu, bercerita apa yang dia lihat. Bahkan dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah itu kalau ngomong, sahabat itu nggak berani dangak begitu, seakan-akan ada burung di atas kepalanya. Seandainya Urwah Ats-Tsaqafi menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, bagaimana sahabat memperlakukan Nabi Muhammad SAW, mungkin ada sebagian tetangga kita bilang bid'ah, musyrik, kultus individu. Nabi kan orang biasa. Bid'ah boleh jadi. Ada tetangga kita bilang, ya Allah, kejam betul tetangga kita. Lah benar. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang kalau aku, kata Nabi, tidak lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dari semua orang. Ini apresiasi cinta sahabat kepada junjungannya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kerendahan hati. Waktu saya mondok begitu, saya nikah. Habis pengantin baru saya tinggal ke pesantren karena ada studi yang belum kelar. Setiap malam saya ditelepon sama istri saya. Isi dari pembicaraan di telepon yang ada adalah tangisan. Apa kata istri saya? Bang, saya kangen bang. Bang, setiap malam bantal yang bekas abang tidurin saya ciumi. Pengantin baru, baju yang bekas abang pakai saya peluki. Saya berpikir waktu itu, apakah istri saya sedang melakukan bid'ah? Apakah istri saya ketika menciumi bantal bekas saya telah melakukan kemusyrikan?
Saya berpikir apakah istri saya melakukan kultus individu kepada suami? Tidak, itu apresiasi cinta istri kepada suami. Salahkah orang tua ketika masuk ke kamarnya dia lihat longok begitu anak-anaknya, ya Allah, udah pada gede. Intermezzo sedikit, siapapun ayahnya, kalau ngelihat putranya pasti dua yang dilihat. Ini calon penolongku di surga atau musuhku di neraka, siapapun ayah. Jadi malam-malam sering dikontrol putra-putranya. Coba buka kitab Ukudul Jen. Ada orang, karangan saya Umar Nawawi Al-Bantani. Ada anak yang menyebabkan orang tuanya masuk surga. Lah benar ini. Ya Allah, ya Rabbana, saya jarang duha, saya jarang tahajud, saya cuma sholat 5 waktu. Kenapa engkau masukkan aku begini surga begini bagus katanya? Oh, ini ada suara bi istighfari waladika laka wa fi ba'di riwayah bid du'ai waladika laka. Kamu begini berkat anakmu yang menggempur kamu dengan doa-doanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Tapi ada orang tua yang lagi di surga diseret ke neraka. Pas ditanya anaknya, apa kata anaknya? Qul lana bihaqqina minhu fa innahu ma'alamana ma nas'alu. Seret hak-hak kami dari ayah dan bunda kami. Gara-gara mereka saya nggak bisa baca Al-Quran dulu kering. Dalam tafsir Jalalain coba buka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahli. Ahli itu bini dan anak kita. Nanti bergelantung nanti di kita. Bahkan dalam riwayat Ukudul Jan, nanti kita punya betis, kita punya paha, ditarik-tarik ke mana kita. Ayo tanggung jawab aja. Kenapa saya nggak bisa baca Al-Quran dulu? Mama, tanggung jawab. Kenapa mama belum pernah nyuruh saya ke masjid? Tega betul orang tua yang gak pernah nyuruh anaknya ke masjid. Kejam betul ayah yang tidak pernah ngajarin Al-Quranul Karim kepada anaknya. Kejam dan tega betul orang tua yang memutus fitrah anak kepada Tuhan. Bapak, dalam konteks keluarga sakinah, mustahil keluarga jadi sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Berangkat pagi, pulang sore, banting tulang, peras keringat, capek nyari duit. Dia ketuk pintu pulang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka pintu begitu, dilihat anaknya lagi bismillahirrahmanirrahim. Nyes, mana ayah yang nggak merinding ngelihat putranya lagi ngaji Al-Quran? Ngelihat ke kirinya, istrinya lagi ruku kepada Allah subhanahu. Nyes saja begitu. Mana suami yang nggak gemeter ngelihat istrinya begitu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri dan anak kami penyejuk kedua mata kami. Saya tanyakan kepada orang tua yang udah di usia 60, apa makna anak dia? Ya Allah Ustaz, dulu saya pengen anak saya begini. Tapi kalau udah pensiun kayak begini, ya Allah, nggak ada keindahan ketika anak-anak saya jadi penyejuk kedua mata saya. Mana orang tua yang nggak merinding begitu ngelihat anaknya mondar-mandir ke masjid, nyolong sendal? Enggak ya, bercanda ini ya, ilok ya. Dalam konteks keluarga sakinah, nanti anak tuntut dia. Lah benar, jadi ada anak yang dapat menyeret orang tuanya ke neraka. Lah benar, diseret begitu, papa tanggung jawab papa. Kenapa saya nggak pernah dibacain Al-Quran? Kenapa saya nggak pernah diajari? Ini hari kita diingatkan di sini. Ini takdir. Dan Allah berkehendak baik kepada kita. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Banyak tafsirnya. Sehingga kita jadi memahami agama gara-gara peringatan Nabi Maulid. Ini gara-gara kemarin saya di Lenteng Agung keliling terus peringatan Maulid. Tapi saya sanggah. Kenapa peringatan Maulidnya hari subuh semua? Jadi kuliah subuh itu, tanya ini saya asisten, masih banyak rekam. Saya sanggah itu kuliah subuh. Karena apa? Anak-anak nggak bisa melihat. Karena kalau ini siang atau malam anak-anak kumpul, biarin dia bercanda-bercanda. Tapi dia akan kenal. Ayah tadi acara apa? Peringatan Maulid. Siapa sih Nabi Muhammad? Nanti dia. Kalau nggak ada peringatan Maulid Nabi, anak kita mau nanya di mana lagi? Nggak ada tempat spesial untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Lah benar. Biarin tetangga kita bilang bid'ah, biarin. Kalau dia bilang bid'ah, jangan kirimin berkat. Gitu aja udah selesai. Lah bener ini. Jadi apresiasi cinta kita kepada Rasulullah ini. Ini donatur. Ini kan ya Allah ada anggur, ada apel, ada salak, ada pisang. Oh hijau-hijau banget pisangnya ini. Gaya pokoknya sumbangan ini. Diganti. Kata Hasanul Basri, laukan li mislu Uhudin zahaban la anfaqtuhu li qiraatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku punya duit, punya emas segede gunung Uhud. Di Madinah ada bukit paling gede namanya Uhud. Seandainya kayak punya emas, saya akan sedekahkan untuk pembacaan riwayat Nabi Muhammad. Jadi ini saya nih dengan Habib mungkin selingan. Acara intinya tadi, Habib apa yang baca tadi? Riwayat Nabi tadi, Simtud Durar. Habib apa yang baca? Nah itu acara intinya. Ini selingan saja.
untuk kenalin. Jadi sekali lagi apresiasi cinta. Ini bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Benerin. Kata Sayyidina Umar, inna du'a mauqufun bainas samawati wal ardh, la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala Nabi Muhammadin SAW. Doa nih doa, dan apapun nggak bakalan naik ke langit, ngambang begitu antara langit dan bumi, sehingga kalian membaca selawat baru naik. Salat nggak diterima tuh kalau nggak baca selawat. Doa nggak ada selawatnya, nggak diterima. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin ini semua nggak ada yang baca selawat, terus ada satu sendiri-sendiri baca selawat, cukup untuk jadi kabarat ini majlis, karena ada satu orang yang baca selawat kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi kita baca selawat hingga mudah-mudahan berkah. Lah benar. Bahkan min asbabi qillatil barakah fi zamanina hada i'radul an katsir an salatin Nabi Muhammad. Kenapa kita kok dikit berkah di zaman ini, sedikit, kata saya Ali Jum'ah. Saya kutip dalam quote di Facebooknya. Kenapa sedikit keberkahan kita? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Karena dikitnya kita baca selawat, jadi berkah. Semakin dikit semakin berkah. Berkah apa sih Ustaz? Berkah itu ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Itu namanya berkah. Ustaz, saya beli TV, berapa duit? 1 juta. Tapi 7 tahun masih hidup Ustaz. Berkah. Loh benar ini. Ustaz, saya beli TV 15 juta. Seminggu meledung, nggak bersaing. Loh benar ini. Anak berkah. Jadi berkah itu ziyadatul khair alal khair. Nah, sedikitnya keberkahan itu yang kita harap dari ini. Amin. Mudah-mudahan. Keberkahan karena jarangnya kita baca baca selawat kepada Nabi. Laqad kanatis sholatu sababan. Sungguh selawat menjadi sebab turunnya keberkahan pada diri tadiku. Fawaroda diriwayatkan anna qaryata fi biladil maghrib. Di negeri Maghrib, di negeri Maroko ada Korea kekeringan. Kena kekeringan dan paceklik. Berbulan-bulan enggak turun hujan. Ulama pada ngangkat tangannya begitu, minta diturunin hujan, enggak turun-turun hujan. Tiba-tiba semua sumur kering. Tiba-tiba ada perempuan datang begitu ke kumur yang kering. Nah, ini yang mencerita namanya Syekh Ahmad Jazuli, pengarang Dalailul Khairat. Saya kutip dari quote-nya Syekh Ali Jum'ah, Grand Master Mesir. Dia duduk itu peramal, dia longok, itu sumur kering, dia longok aja begitu. Muncrat airnya ke atas. Syekh Ahmad Jazuli yang dari tadi ngeliatin, ini perempuan, ya Allah, top chair betul doanya, kata Syekh Jazuli. Nah, ini asbab dia ngarang itu Dalailul Khairat, gara-gara peristiwa itu, kata Syekh Ali Jum'ah. Dia datangin itu perempuan, lalu tanya, Neng, lu doa apa? Manjur betul. Kata sini perempuan, saya nggak doa apa-apa. Orang Kuningan ternyata orang perempuannya. Nggak ya, bercanda, ini bahasa diskusi aja. Masal tuh, enggak, saya enggak doa apa-apa, kecuali saya cuma baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah memalingkan wajahnya bi'ainir rahmah kepada sumur itu, sehingga muncrat begitu katanya. Makanya kata guru saya, kalau pengen rumahnya bagus, udah lama ngontrak, pengen banget rumah jadi mewah, bacain selawat kalau ngeliat ada rumah mewah. Allahumma sholli ala sayyidina. Insya Allah. Ya Allah, bertahun-tahun gak punya kendaraan, bertahun-tahun gak punya mobil, pengen mobil yang kayak Habib gitu. Ya Allah, pengen kayak Habib, selawatin. Insya Allah. Motor juga gitu, ya Allah, bertahun-tahun saya motor gigi, pengen banget metik, giginya gigi tonggos lagi, kan gitu pengen metik kali enak kayak orang-orang, baca selawat. Tapi bini orang jangan diselawatin, khawatir nanti dia cerai begitu. Lah benerin keberkahan, ya, keberkahan. Jadi terakhir nggak panjang-panjang. Jadi para donatur yang nyumbang, ingat, Allah nggak budeng, Allah nggak tuli. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Aku akan balas dengan ganjaran yang terakhir. Saya punya kitab namanya Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Hafidh Hasan Mas'udi. Mohon maaf, As-Sa'id Samsuddin Az-Zahabi. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa gede. Di situ menulis 70 macam dosa serta konsekuensi logik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita rasakan berupa kebaikan, ma asobakum min hasanatin fa minallah. Tapi ma asobakum min sayyi'atin, apa yang menimpa diri kita berupa kejelekan, fa min nafsik, dari dirimu. Anak nggak dengar kata, keluarga hancur sehancur-hancurnya, seret nyari rezeki, penyakit nggak baik-baik, itu boleh jadi karena ada dosa masa lalu. Lo benerin. Itu Samsuddin Az-Zahabi. Jadi ada dosa masa lalu yang boleh jadi pepanen. Pak, sunatullah. Kalau kita nanam jagung hari ini, nggak besok panennya, sepakat ya? Ini sunatullah. Nanam hari ini, tunggu jagung yang kita tanam, tunggu 4 bulan. Dia akan bertunas, berkembang, berdaun begitu, dan berbuah. Nah, 4 bulan setelahnya
kita petik. Dan yang kita panen adalah jagung. Enggak kesemak, enggak. Yang kita tanam jagung. 4 bulan durasinya. Nanam mangga lamaan lagi mangga. 15 tahun. Enggak besok. Nanam hari ini, enggak besok panennya. Tunggu 15 tahun. Dia akan berkembang, betunas begitu. Betunas. Dan yang kita petik juga mangga. Enggak nangka, enggak. Duku lamaan lagi. Waktu saya ceramah di Palembang. Dikasih tahu, Ustadz ini ratusan tahun. Zaman Belanda yang nanam. Baru kita anak cucu yang dapat ngalami. Jadi sinergi sunatullah. Nah begitu juga dosa. Di mana Bapak waktu umur 20 tahun? Sering markab dana. Hati-hati. Walaupun 10.000. Lalu kita empanin anak istri kita. Dibeliin ciki. Lalu tumbuh darah, daging dari barang haram. Jangan salahkan kalau dia merongrong kewibawaan orang tuanya. Jangan salahkan kalau dia durhaka. Di mana Bapak waktu umur 30 tahun? Udah rajin ke masjid. Udah kenal habaib. Udah kenal ustadz. Udah kenal taklim. Udah kenal sholat. Ingat Allah nggak mudah. Bakal berpanen. Boleh jadi satu dasawarsa. Hancur sehancur-hancur. Lah benar ini. Setiap dosa punya konsekuensi. Udah kita tanam. Di mana? Pernah nyekek botol? Lah benar. Pernah main judi? Pernah nyolong jemuran? Pernah? Enggak ya, di sini jauh dari jemuran. Ya. Jadi itu. Tapi apa? Tapi begini. Tapi Tuhan kita adalah Maha Rahman. Ustadz, dulu kan saya tinggal di Blasono, pas tinggal di komplek apa sih namanya? Perumahan apa namanya? Sawalan Pilet, karena di sini banyak ustadz, ketua masjidnya aja doktor, ya alim betul. Akhirnya jadi kita sadar, rajin ke masjid. Dulu kan apa bisa ustadz? Dulu kejahatan yang dulu kita bisa hatup. Tuhan kita Maha Rahman. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Pernah dengar gak sodako dapat menutup bala? Pernah dengar gak silaturahim memperpanjang usia? Emang bisa ustadz takdir hidup berapa? Bisa. Mana datanya? Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah berhak menghapus ketetapan dan juga berhak memberikan ketetapan yang lain. Jadi bisa saja dosa-dosa masa lalu itu nggak jadi berpanen. Ada Ustadz, ada. Salah satunya adalah hadirnya kita di Masjid Baitur Rahman ini. Alhamdulillah. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak bakalan nurunin azab kepada seseorang, kepada keluarga, kepada kelompok, kepada RT, kepada sekelurahan, sekampung, senegeri kalau di dalamnya masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah enggak bakalan nurunin azab kepada seseorang, kepada keluarga, kepada RT, kepada kelurahan, kepada kampung kalau mereka masih mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah sekali lagi. Yang kencang, jangan malu-malu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah khata. 3 kali, biar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah donatur, panitia remaja yang masak, yang mikirin keamanan, yang jangan khawatir. Allah tidak tuli. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil benih yang kita tanam esok hari. Dan pada akhirnya apa yang akan kita rasakan esok hari asal hasil benih yang kita tanam sekarang. Dalam Islam waktu itu menjadi satu kesatuan yang padu. Nah ini hari adalah upaya kita menggagalkan kesalahan-kesalahan. Lah benar, berkah. Makanya donatur yang nyumbang 10.000, yang 100.000, yang 1 juta, jangan khawatir. Allah tidak budi. Pasti entah anak kita jadi soleh dan soleha. Makanya tahun besok bikin lagi. Nah ini, ya, ini katanya baru tumben Ustadz ngerayain Maulid. Benar emang? Memang banyak yang bid'ah di sini. Enggak ya? Ya karena pandemi ya. Ya emang baru tumben. Ini hausnya kita ada agak kecintaan. Jadi mudah-mudahan ya
Allah memberikan kita rasa cinta untuk bisa mencintai Rasulullah. Dengan apa? Banyak baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan banyak sejarah-sejarahnya yang harus kita pelajari. Salah satunya nanti yang akan kita dengarkan oleh guru kita bersama Habib Mahdi tentang sejarah Nabi Muhammad. Itu saja dari saya untuk mukaddimah. Karena memang kata Habib Bagir, serap aja Ustaz, nanti yang inti Habib Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأدهر مع دين سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأسيانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهدى أما بعد. Yang terhormat para alim ulama, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, yang kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat. Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi keturunannya insyaallah, dan mudah-mudahan Allah tetapkan selalu istiqamah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ketua Panitia Penyelenggara Al-Mukarram Al-Ustaz Mustafa yang Masya Allah telah menyelenggarakan acara yang mulia ini, mudah-mudahan acara pagi menjelang siang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga diberkahi umurnya, ilmunya, rezeki dan keturunannya. Ketua DKM Masjid Baitur Rahman dan seluruh pengurus yang mudah-mudahan juga kita doakan selalu dalam berkah umur, berkah ilmu, rezeki dan keturunannya. Kemudian Bapak Lurah Desa atau Kampung Bedahan, yang mudah-mudahan juga Allah berkahi kehidupannya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk istiqamah berjuang di pemerintahan untuk bersama-sama membangun warga sekitarnya insyaallah. Kemudian seluruh panitia penyelenggara dan jamaah Masjid Baitur Rahman, Yayasan Al-Askar, Al-Mukarram Akhina Al-Karim Fahmi Al-Askar, dan seluruh pondok pesantren atau pondok pesantren ya, pondok pesantren Al-Askar. Mudah-mudahan semua santri-santrinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak benar tadi yang kita dengar dari beliau, guru kita bersama, tentang keindahan Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya, bahkan sahabat-sahabatnya yang begitu cinta dan hormat kepada beliau, serta banyak sekali ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu kepada kita yang manfaat, sehingga yang kita dengar bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita amalkan dengan ikhlas dan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah berbicara tentang Rasulullah, kalau sudah berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun, jangankan kita, sahabat tadi saja mengatakan lepas
angkat tangan untuk mengungkapkan keindahan secara detail tentang Rasulullah SAW. Tidak ada yang mampu mengungkapkan semua sisi kehidupan Nabi dengan detail. Yang tahu tentang kemuliaan Nabi hanya Allah yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Yang tahu persis keagungan Nabi penciptanya. Kalau kita manusia hanya tahu sebagian-sebagian kecil saja. Dan itu pun kalau diungkapkan dalam majelis bisa membawa orang semakin dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus yakini dalam prinsip hidup kita tidak ada solusi untuk mencapai kemuliaan, mencapai kebahagiaan, mencapai kejayaan, keberuntungan, keselamatan, bahkan mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia sampai akhirat. Tidak ada jalan kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan solusi hidup dalam problem kita selama kita hidup di dunia kecuali ikut Nabi Muhammad SAW. Gaya hidup yang paling indah, gaya hidup yang dulu dicontohkan Nabi Muhammad. Cara melakukan apapun dalam kehidupan sehari-hari yang paling indah adalah cara yang dulu dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi yang pasti dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua. Ada pada diri Nabi untuk kita, untuk kalian semua apa? Uswatun hasanah. Suri teladan terindah, contoh terbaik. Contoh terbaik untuk kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan itu. Jadi kalau kita ingin jadi baik, ingin jadi mulia, ingin jadi sukses, ingin bahagia, ingin selamat, ikuti Nabi Muhammad SAW. Contoh terindah. Allah yang menyebutkan contoh terindah untuk kita yang pas setiap zaman, setiap kondisi, dalam waktu dan keadaan kapanpun sampai yaumul kiamah. Sosok Nabi Muhammad adalah contoh terindah buat kita, contoh terbaik buat kita, contoh yang paling sempurna untuk kita ikutin mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sahabat Nabi dalam semua sisi tidak pernah melakukan kecuali ngikut Nabi Muhammad SAW. Setiap apa yang Nabi kerjakan, mereka kerjakan. Sahabat Nabi jadi spesial, jadi generasi termulia, bahkan jadi kelompok manusia teragung yang tidak bisa ditandingi kemuliaannya oleh generasi setelahnya. Tabi'in, tabi'in. Walaupun para tabi'in ada yang lebih alim dari sahabat, tapi kemuliaan sahabat lebih mulia daripada mereka. Generasi sahabat ini jadi mulia karena apa? Karena Allah muliakan mereka hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, mengimani Nabi, mendengar langsung suara Nabi, berjuang bersama Nabi, menatap wajah Nabi, mengaminkan doa Nabi, duduk dengan Nabi. Ini kemuliaan yang tidak bisa dikejar dengan ilmu dan ibadah. Ilmu, ibadah yang luas tidak bisa meraih kemuliaan seperti sahabat Nabi yang diberi nikmat oleh Allah, jumpa langsung, melihat wajah Nabi, duduk dengan Nabi. Inilah kemuliaan sahabat Nabi. Selain itu, para sahabat Nabi selalu ngikutin apa yang Nabi kerjakan. Bahkan hal yang sepele sekalipun mereka ikut Nabi. Ada sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini anak paman Nabi, sepupu Nabi, putra dari pamannya Nabi, Abbas. Itu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas lewat satu jalan, dalam perjalanan sama temannya, tiba-tiba tidak butuh istirahat, tidak perlu mampir, tiba-tiba duduk di satu pohon, berhenti, kemudian memutar ikatan ontanya di pohon itu, kemudian sebentar duduk, ada riwayat membuka makanan, makan, kemudian bangun lagi, buka ontanya lagi, jalan lagi. Ditanya sama kawannya, ya Abdullah, ada apa ini? Kita sedang perjalanan, lagi butuh cepat. Kenapa harus duduk di bawah pohon ini? Kita sempatkan untuk, padahal nggak perlu makan, kemudian jalan lagi.
Apa jawaban sahabat Abdullah bin Abbas pada kawannya yang tadi bertanya, kenapa kita duduk di sini? Padahal kita nggak perlu, nggak ada niatan untuk istirahat. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas jawab, dulu waktu saya bersama Nabi Muhammad SAW, Nabi lewat jalan ini dan duduk di bawah pohon ini. Nabi duduk di bawah pohon ini, ikatkan ontanya, kemudian makan kami berdua. Kemudian Nabi jalan lagi. Maka wallahi setiap kami lewat sini saya sempatkan duduk karena dulu Nabi pernah duduk. Dan kalau kami bawa bekal, kami usahakan bekal itu kami buka dan makan karena dulu saat Nabi duduk bekalnya dimakan di situ. Sampai hal yang semacam ini sahabat ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat Nabi tahu dengan cara ini mereka dapat kemuliaan dari Allah. Dengan cara cinta, bahkan semuanya diikatkan dengan Nabi, maka mereka tahu karena ikatan dengan Nabi inilah Allah berikan kemuliaan mereka. Mereka punya ikatan yang kuat sama Rasulullah SAW. Mereka ahli ibadah, mereka berjuang, mereka berinfak, mereka berjihad, tapi semua itu tujuannya adalah untuk supaya dapat cinta dari Nabi, untuk dapat perhatian dari Nabi. Karena kalau Nabi sudah cinta, Allah pasti cinta. Kalau Nabi sudah ridho, Allah pasti ridho. Kalau sudah hubungannya sama Nabi, pasti mulia, pasti spesial, pasti akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka dalam kehidupan sehari-hari selalu mengandalkan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dikerjakan, anak lahir lari ngadep Rasulullah, diserahkan kepada Nabi, ya Rasulullah ini putra saya lahir, ditahnik sama Nabi. Tidak dikasih apapun yang di mulutnya anak itu semenjak lahir sebelum Nabi memberikan tahniknya kurma yang sudah dikunyah dengan lisan beliau yang mulia, kemudian dimasukkan. Kata sahabat, saya berharap yang pertama masuk di perut anak saya adalah air liur Nabi, yang ada kurma yang ada air liur Nabi yang masuk pertama kali. Dibawa ke Rasulullah, lahir hadapkan Rasulullah. Kemudian semua hal dalam mereka mencari keselamatan selalu lewatnya Nabi Muhammad. Bertawassul, bertabaruk dengan Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustaz Husni Tamrin nyampaikan, saat Nabi wudu, riwayatnya sahih ini hadisnya. Saat Nabi wudu disebutkan kada ayaktatilu Nabi wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan mereka mau berebut gak peduli kawannya, ingin dapat cipratan air wudu bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berebut berkah. Ini kalau ada orang yang salah paham, yang memahami Islam gagal, mereka akan mengatakan air berebut begitu, tabarukan, tawasul dan tabaruk syirik dan sebagainya. Ini sahabat begitu kehidupannya. Sahabat yang mulia yang disebut dengan khadimur Rasul, pembantu Nabi. Sahabat Anas bin Malik berkhidmah sama Nabi, tinggal sama Nabi 10 tahun. Tadi disebutkan Ummu Sulaim yang lihat Nabi kena sinar matahari keluar keringatnya, kemudian keringatnya diambil pakai kapas masukin botol tadi. Ummu Sulaim itu ibunya sahabat Anas bin Malik. Ibunya sahabat Anas bin Malik menyerahkan sahabat Anas di usia kurang lebih 10 atau 11 tahun, diserahkan, ya Rasulullah, ini anak saya, biar ikut antum khidmah. Dititipkan sama Rasulullah SAW. Karena ada riwayat Ummu Sulaim itu sama Nabi satu susuan, saudara susu, muhrim dengan Rasulullah SAW. Makanya berani ngambil keringat Nabi waktu masih Nabi tidur. Keningnya ada keringatnya diambil. Kenapa berani nyentuh Nabi? Karena muhrim, satu susuan. Dia orang yang nggak tahu sejarah mengatakan itu perempuan nyentuh Nabi gimana? Mereka nggak tahu sejarah, jadi ngomongnya Ummu Sulaim ini dalam riwayat saudara susuan dengan Nabi, sehingga putranya Anas bin Malik diserahkan ke Nabi. Berkhidmah sama Nabi 10 tahun, belajar sama Nabi berapa? 10 tahun, ngaji, ambil ilmu langsung dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad selama 10 tahun. Coba, apa keyakinan sahabat Anas bin Malik setelah belajar sama Nabi Muhammad SAW? Bayangkan, dapat guru spesial Anas bin Malik ini. Guru termulia yang pernah ada di alam semesta. Orang teralim, orang tersoleh, orang termulia. Guru dari semua guru yang ada di alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Sahabat Anas duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi, bagaimana akidahnya sahabat Anas. Sahabat Anas bin Malik saat usia senja, Nabi sudah wafat. Beliau tunggu sampai senja usianya karena doakan berkah. Dalam riwayat sampai 90 sekian tahun usianya, atau 100 tahun dalam riwayat.
Kemudian di saat usia senja yang sudah menjelang ajal, memanggil anak istrinya untuk memberikan wasiat. Disebutkan dalam kitab Jawahirul Uluwiyah, Syarah Arba'in Nawawiyah. Disebutkan Anas bin Malik itu wasiat kepada anak istrinya. Salah satu di antara wasiatnya, coba dengarkan. Apa wasiatnya sahabat Anas? Muridnya Nabi Muhammad. Belajar 10 tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan muridnya orang yang tidak jelas sanad ilmunya, ini Rasulullah SAW. Anas bin Malik berwasiat, salah satunya berwasiat, wahai anak dan istriku, nanti setelah aku wafat, setelah kalian mandikan aku, sebelum kalian kafani, itu aku punya rambut, saya punya rambut Nabi Muhammad SAW. Nyimpen rambut Anas bin Malik. Karena memang dalam riwayat Sahih Bukhari sebutkan dari Ustaz Muslim, para sahabat saat Nabi cukur Hajjatul Wada, saat tahallul di Haji Wada, itu rambut yang dicukur oleh Nabi direbut, berebutan tangan sahabat ingin dapat rambut Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi potong bagi-bagi. Dan Nabi biarkan mereka bertabaruk. Nabi izinkan mereka nyimpen rambut. Kalau memang bertabaruk dengan benda mati, syirik atau haram, Nabi tidak izinkan itu. Disimpan itu rambut sama sahabat, termasuk Anas bin Malik nyimpen, mengatakan itu rambut Nabi yang saya simpan sebelum kalian kafani tubuh saya yang sudah kalian mandikan. Taruhlah rambut di bawah lidah saya. Taruh itu rambut Nabi di bawah lidah saya. Ini wasiat Anas bin Malik. Kita lihat beberapa riwayat menyebutkan semacam itu wasiatnya. Kemudian sahabat Anas mengatakan taruh di bawah lidah, baru kalian kafani dan kuburkan saya. Salah satu keluarganya protes, wah anaknya kalau nggak salah, wahai abah, kenapa harus di bawah lidah? Kenapa tidak ditaruh di atas bibir saja? Karena kalau di bawah lidah akan buka bibir, akan mengangkat gigi, akan mengangkat lidah masuk. Sedangkan jenazah ini kita lihat kalau sudah anaknya dan ayah meninggal ya sedih. Gak tega buka-buka mulut masuk ke dalam. Anaknya protes, abah biarkan taruh di atas bibir saja, jangan dimasukkan ke dalam lidah. Apa jawaban sahabat Anas? La tahta lisani, tidak, taruh bawah lidah saya. Kekeh minta rambut itu di bawah lidah. Setelah ditanya apa alasannya, apa jawaban Anas? Jawaban sahabat Nabi yang mulia, murid Nabi yang belajar Nabi 10 tahun, berkhidmat sama Nabi 10 tahun, hidup sama Nabi 10 tahun, sholat di belakang Nabi 10 tahun, menyediakan air wudhu Nabi setiap saat Nabi mau wudhu, mendampingi Nabi setiap saat. Jawabannya, saya berharap dengan adanya rambut